Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, salatan wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Baiklah, kami di sini dari kelompok 8 akan mempresentasikan mengenai tema tentang iman kepada kitab. Untuk kelompok 8 sendiri beranggotakan Binti Solihah, lalu Yerena Zalzalati Musika, dan saya sendiri Muhammad Syahrul Gunawan. Untuk tema ini ada 5 poin. Yang pertama itu pengertian iman kepada kitab, lalu fungsi iman kepada kitab. Yang ketiga, isi kitab-kitab Allah, dan keempat, fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya, dan yang kelima, cara mengimani Al-Quran. Langsung saja untuk poin pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Binti Solihah. Kepadanya dipersilakan. Nikmat yang pertama yaitu pengertian iman kepada kitab. Iman kepada kitab Allah artinya meyakini sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab kepada Nabi atau Rasul yang mengisi wahyu untuk disampaikan kepada seluruh manusia. 2. Fungsi iman kepada kitab. Fungsi iman kepada kitab yaitu mendapatkan petunjuk hidup, mendapatkan hikmah dan pelajaran di masa lalu, mendapatkan ilmu pengetahuan, mendapatkan pengetahuan tentang hari akhir, mendapatkan hidayah dan cahaya kehidupan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, materi ketiga tadi tentang isi kitab-kitab Allah. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam di Bukit Tursina atau Mesir sekitar abad 12 sebelum Masehi. Dalam bahasa tulisan orang Yahudi dan orang yang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Yahudi. 2. Kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan kepada Nabi Daud di Yerusalem, Israel, sekitar abad 10 sebelum Masehi dalam bahasa tulisan Nabi Daud sendiri, yaitu bahasa Kipti. Menurut orang-orang Yahudi dan Nasrani, kitab Zabur sekarang terdapat dalam kitab Perjanjian Lama atau Mazmur dan terdiri atas 150 pasal. Isi pokok kitab Zabur adalah tentang 150 nyanyian Nabi Daud alaihissalam tentang pengalaman pada masa hidupnya. Kitab Zabur merupakan petunjuk bagi umat Nabi Daud agar bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. 3. Kitab Injil. Kitab Injil diturunkan kepada Nabi Isa di Yerusalem, Israel sekitar abad 1 Masehi dalam bahasa dan tulisan Ibrani, dan orang yang berpegang teguh kepadanya disebut kaum Nasrani. Isi pokok kitab ini pada dasarnya adalah ajakan kepada umat Nabi Isa agar dalam berkehidupan menjauhi sikap rakus dan tamak terhadap keduniawian. 4. Kitab Al-Quran. Kitab Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad di Mekah dan Madinah pada abad ke-4 ke-6 Masehi dan bahasa dan tulisan bangsa Arab suku Quraisy. Dari keempat kitab itu yang masih terjaga hanya tinggal Al-Quran saja, sedangkan kitab Taurat, Zabur, dan Injil hanya tinggal namanya saja. Ketiga kitab tersebut telah dinas oleh suci Al-Quran, artinya sejak kitab suci Al-Quran diturunkan, maka ketiga kitab itu tidak berlaku lagi. Yang keempat, fungsi Al-Quran terhadap kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran sebagai final revelation dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan ditujukan kepada seluruh umat manusia, berisi seluruh rangkuman dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Al-Quran diposisikan sebagai pembenar dan pembukti verifikator bagi kitab-kitab sebelumnya. Hal ini telah dijelaskan dalam salah satu ayat Al-Quran yang artinya, dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu.
Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kami perselisihkan itu. Al-Quran, Surat Al-Ma'idah ayat 48. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Syahrul. Baik, untuk poin yang terakhir yaitu cara mengimani Al-Quran. Ada dua cara, yaitu tentang cara mengimani Al-Quran. Yang pertama itu secara teoritis, yaitu aspek keimanan akal pikiran yang berupa pemahaman keilmuan dan pembenaran logika yang bersifat teoritis. Iman akli ilmi nazari, yakni berupa penguasaan pemahaman teoritis terhadap prinsip-prinsip keimanan dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, seperti pemahaman, penerimaan, dan pembenaran secara logika terhadap 6 rukun iman dengan segala rincian kandungannya, dan aspek teoritis inilah yang akan menghasilkan keimanan atau akidah yang benar, dan iman sahih atau akidah sahihnya, di mana dengan bekal dan akidah yang benar, dengan bekal dan perisai aspek keimanan dan akidah teoritis ini, seorang mukmin atau mukminah akan mampu bertahan dan membentengi diri sehingga tidak mudah terpengaruh dan terkontaminasi oleh beragam bentuk penyimpangan pemikiran dan ideologi yang ada. Lalu yang selanjutnya, secara praktis. Nah, aspek keimanan yang berupa keyakinan dan rasa hati yang bersifat praktis serta menghasilkan amal nyata, iman qalbi, zauki, amali, dan aspek keimanan praktis inilah yang membuahkan iman atau akidah yang kokoh dan kuat. Iman kawi atau akidah kawiyah. Dan jika aspek pertama berbicara tentang ilmu dan teori keimanan, maka aspek kedua ini tentang rasa, pengaruh, dan bukti keimanan. Sehingga di samping wajib diketahui bahwa ilmu dan teorinya, tidak kalah pentingnya keimanan juga harus bisa dirasakan buah lezat dan manisnya, serta dibuktikan hasil dan pengaruh positifnya baik dalam sifat, karakter, pola pikir, perilaku, sikap, dan lain-lain pada diri pribadi setiap individu muslim dan muslimah, maupun dalam pergaulan kehidupan umum dengan berbagai aspeknya di tengah-tengah masyarakat. Nah, untuk lebih jelasnya cara mengimani Al-Quran adalah sebagai berikut. Cara yang pertama ialah meyakini bahwa Al-Quran adalah kalamullah atau firman Allah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalamnya termuat larangan, perintah, anjuran, kisah-kisah, dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang beriman kepada Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 4 yang bunyinya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Yang artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin akan adanya akhirat. Nah, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran mutlak kebenarannya dan paling sempurna. Allah menegaskan bahwa Al-Quran diturunkan dengan membawa kebenaran hakiki yang berarti sebagai dasar penetapan hukum yang harus dipegang teguh oleh Nabi Muhammad dan juga umatnya. Nah, sebagaimana dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 105 yang artinya, sungguh kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad membawa kebenaran, agar engkau mengadili antara manusia dengan apa yang telah diajarkan Allah kepadamu. Dan janganlah engkau menjadi penentang orang yang tidak bersalah karena membela orang yang berkhianat. Nah, setelah mengimaninya dalam hati, cara beriman kepada Al-Quran selanjutnya adalah mempelajarinya. Orang yang mempelajari dan memahami isi Al-Quran digolongkan sebagai sebaik-baiknya umat muslim. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda,
sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang-orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis. Sekian dari kelompok 8. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf apabila ada salah kata dan lain sebagainya. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.